Oke, kita lanjut. Sekarang, kenapa interest rate forecast importance in investment management? Jadi terlepas dari halal tidak halal interest rate-nya ya, ini adalah ilmu portfolio management dan saya menyampaikan apa yang saya dapatkan di kelas gitu ya. Kenapa interest rate ini penting untuk importance in investment management. Yang pertama, interest rate ini membantu untuk mempengaruhi keputusan apakah dia akan berinvestasi lebih banyak di dalam stocks atau lebih banyak di dalam bonds gitu ya. Kenapa? Karena suku bunga atau interest rate ini berbanding terbalik dengan harga bond ya. Ini rumusnya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat R di sini, ini adalah suku bunga. C ini adalah kupon ya. Kalau misalkan interest rate atau R itu lebih tinggi daripada kupon, maka kesimpulannya adalah harga bond akan menjadi lebih rendah dari harga nominalnya dan kemudian menjadi tidak menarik. Ketika menjadi tidak menarik, maka akan dilakukan penerbitan bond baru dengan kupon yang sama dengan R. Nah, ketika kupon ini sama dengan R, ya berarti kan interest rate di sini kan naik ya. Ketika interest rate ini naik ya, maka yield dari bond baru ini akan naik. Nah, maka permintaan terhadap bond ini menjadi lebih tinggi daripada permintaan terhadap saham. Ya, sehingga permintaan saham akan turun. Gitu. Jadi ada perbandingan, ada interest rate ini berbanding terbalik dengan permintaan saham. Semakin tinggi interest rate, maka semakin tinggi permintaan terhadap bond dan semakin rendah permintaan terhadap saham. Itu yang pertama. Yang kedua, interest rate ini punya efek terhadap stock return from interest rate sensitive industry. Interest rate ini akan sangat berpengaruh terhadap industri yang sensitif terhadap interest rate, perubahan interest rate. Contohnya industri yang sangat sensitif adalah industri KPR atau mortgage. Dimana ketika interest rate ini naik ya, maka biaya untuk mengambil kredit ya itu naik juga. Nah, karena biaya untuk mengambil kredit itu naik, maka permintaan terhadap KPR itu turun. Ya, karena permintaan terhadap KPR turun, maka profit juga menjadi turun. Ya, karena profit menjadi turun, maka stock price akan turun. Ya, jadi interest rate itu sangat terkait terhadap industri-industri yang sangat sensitif terhadap interest rate. Maka perlu menjadi pertimbangan dalam portfolio management gitu ya. Yang berikutnya, interest rate ini membantu menentukan ya maturity structure of bond portfolio. Dalam bond portfolio gitu ya, ketika interest rate itu naik, maka tadi ya sudah saya jelaskan, harga bond akan turun. Nah, ketika harga bond turun, ini investor akan lebih memilih untuk apa? Untuk memilih bond yang jangka pendek ketimbang dengan jangka panjang. Tetapi dalam kondisi interest rate yang turun ya, maka bond price akan naik ya. Dan kemudian investor akan memilih bond yang berjangka panjang seperti itu. Berikutnya, interest rate ini juga significantly affect investment in interest rate future. Futures, kalau dengar kata-kata futures di sini, ini adalah instrumen derivatif biasanya yang digunakan untuk hedging atau spekulasi. Nah, ketika ya interest rate itu naik ya, maka manajemen akan menggunakan short ya atau menjual interest rate future tersebut. Kenapa? Karena kontrak value-nya itu turun. Ya, sebaliknya ketika interest rate itu turun, ya mereka akan memegang kontrak future tersebut. Ya, kenapa? Karena kontrak value-nya itu meningkat. Dan yang terakhir, interest rate ini ternyata berdampak juga terhadap discount rate yang digunakan dalam valuasi aset. Ya, dalam valuasi aset di model-model valuasi. Contohnya di sini adalah DDM atau discounted dividend model gitu ya. Nah, di sini interest rate-nya adalah K gitu ya. Nah, di sini ya seperti video sebelumnya gitu ya. Ketika interest rate itu meningkat, maka valuasinya akan turun. Ya, saham itu akan dinilai rendah. Kenapa? Karena saat itu interest rate-nya sedang tinggi. Tetapi ketika interest rate-nya sedang rendah gitu ya, maka valuasi terhadap saham tersebut akan tinggi. Jadi interest rate ini berkaitan setidaknya terhadap 4 hal ya. Yang pertama, dia adalah berkaitan dengan pemilihan stok atau bond. Yang kedua, dia berkaitan dengan industri yang sensitif terhadap interest rate. Yang ketiga,
dia menentukan apakah bond itu akan dipegang dalam jangka panjang atau jangka pendek. Yang keempat, dia menentukan apakah akan menjual atau membeli futures contract. Dan yang kelima, dia akan berpengaruh terhadap valuasi. Nah, jadi itu adalah kepentingan dari interest rate dalam investment management.